Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni semuanya. Dan semoga dengan rahmat itu pula kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Di halaman yang ke-30, Al-Qaidatu Salisah, kaidah yang ketiga, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam zuhara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihina wa minhum man ya'budul ahjara wal asjara wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Kaidah yang ketiga, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup berada di antara manusia yang berbeda-beda sesembahannya. Sebagian dari mereka ada yang menyembah malaikat, dan juga sebagian dari mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Sebagiannya lagi ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka dan tidak mendiskriminasikan, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 193. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, dan agama itu hanya milik Allah. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil asy-syamsi wal qamar, dalil bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW hidup, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Yaitu Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil qamari. Dan di antara tanda kebesaran Allah yaitu adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dalil ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Allah sebutkan dalilnya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Dan Nabi Muhammad tidak disuruh
dan Nabi Muhammad tidak menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala. Kemudian penulis matan rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil di antara manusia ketika Nabi masih hidup, ada yang menyembah para nabi. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa putra Maryam, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau, Maha suci engkau, tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Jika dahulu aku pernah mengatakannya, sungguh pasti engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa saja yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui yang ada pada dirimu. Sungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Kemudian dalil yang disebutkan adanya orang-orang yang menyembah orang-orang soleh, yaitu surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Dan orang-orang soleh yang mereka sembah, orang-orang soleh yang mereka sembah, alladzina yad'una, orang-orang soleh itu juga yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Mereka juga berusaha mencari wasilah menuju Tuhan mereka. Ya, dalam rangka berlomba-lomba siapa yang paling akrab, siapa yang paling dekat, dan mereka pun juga berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mereka juga takut kepada siksanya Allah. Kemudian dalil di antara manusia yang hidup di tengah-tengah Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, di antara mereka ada yang menyembah ahjar, menyembah bebatuan. Ada yang menyembah asjar, pepohonan. Surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 20. Apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa manatal tsalitsatal ukhra? Apakah pantas bagi kalian Lata, Uzza dan Manat sebagai tiga sesembahan selain Allah? Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan hasanun sahih oleh Abu Isa. Wa hadisu Abi Waqid Al-Laitsi, yaitu hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Kami keluar bersama Nabi menuju perang Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Kami baru saja terbebas dari kekafiran. Artinya baru saja menjadi seorang muslim, ya, mu'alaf. Wal musyrikina sidratun walil musyrikina sidratun yaqufuna indah. Mereka melihat orang-orang musyrik itu memiliki pohon bidara, yang mana mereka melakukan i'tikaf, melakukan
berdiam diri di pohon bidara tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka untuk mencari berkah. Yuqalu laha datu anwat, yaitu yang dikenal dengan pohon datu anwat. Datu itu maknanya memiliki, anwat itu cantelan atau gantungan. Famarorna bisidratin fakulna, kemudian Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu mengatakan, kami melewati pohon bidara tersebut, lalu kemudian spontanitas kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana data anwat, jadikanlah untuk kami data anwat, pohon data anwat, kamalahum datu anwat, sebagaimana pohon datu anwat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Shaleh bin Abdul Aziz Al-Utsaimin di halaman 31. Hadhil qaidatu fiha muqaddimatun wa natijatun. Kaidah yang ketiga ini di dalamnya terdapat muqaddimah dan kesimpulan. Artinya kaidah ini memuat penjabaran, bukti-bukti, ya. Lalu kemudian mengandung an-natijah, kesimpulan. Amal muqaddimatu fahiya raji'atun ila ma'rifati halil Arab, ya. Dibuka dengan penjelasan yang disampaikan oleh penulis, yaitu mengetahui keadaan orang-orang Arab bima akhbarallahu azza wa jalla anhum fi ibadatihim, yang mana Allah memberitahukan keadaan orang-orang Arab, menceritakan sesembahan-sesembahan mereka di berbagai tempat di dalam Al-Quran. Wa alihatil arabil batilati, sesembahan-sesembahan orang Arab yang batil, allati kanu ya'budunaha, yang dahulu disembah oleh mereka. Kanat mutanawwi'atun, sesembahan mereka itu bermacam-macam, ya. Faminhum man kana ya'budu syamsa wal qamara, sebagian di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, sebagaimana disebutkan dalilnya, wa huwa qauluhu ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, sujudlah hanya kepada Allah saja. Alladzi khalaqahunna, Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kalian hanya menyembah kepada Allah saja, ya. Fusilat ayat 37. Wa hadha an-naw'u minal arabi, inilah jenis ibadah yang dikerjakan oleh orang Arab dahulu. Ta'ifatun kana ta'budu syamsa wal qamara wa min ghairil arabi aidan, ya. Sebagian manusia di tengah-tengah Rasulullah SAW hidup, orang-orang musyrik, mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Demikian juga selain bangsa Arab, ya. Jadi bukan hanya orang Arab saja, selain bangsa Arab juga ada yang menyembah matahari dan bulan, sudah sejak dahulu kala. Wa minhum man kana ya'budu syajara wal hajara, di antara mereka juga orang-orang musyrik ada yang menyembah pohon dan batu. Wa minhum man kana ya'budul malaikata, bahkan di antara mereka juga sebagian ada yang menyembah malaikat. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Saba ayat 40 sampai dengan 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Pada hari di mana Allah SWT mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, apakah mereka ini menyembah kepada kalian?
Apakah mereka ini dahulu menyembah kepada kalian wahai malaikat? Lalu kemudian malaikat menjawab, Maha suci engkau tidak layak untuk disembah. Ya, Maha suci engkau, hanya engkau saja yang layak untuk disembah. Kami ini tidak pantas. Anta waliyuna, engkaulah pelindung kami min dunihim, bukan mereka. Ya. Jadi malaikat membantah. Ya, malaikat itu tidak pernah meridhoi ya disembah oleh orang musyrik. Wa kana minan nasi minal arabi wa ghairihim yusyriku bil malaikati. Ya. Jadi di antara manusia ketika Rasulullah SAW dulu masih hidup, baik itu orang Arab maupun non-Arab, mereka menyekutukan Allah dengan para malaikat. Wa minhum man kana yusyriku bil anbiya. Dan di antara mereka juga ada yang berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan para nabi. Mislu Isa alaihissalam. Yaitu contohnya menyekutukan Allah dengan Nabi Isa. Qala azza wa jalla fi haqqihi. Yaitu Allah SWT menceritakan ya, suatu saat nanti Isa akan ditanya ya, wa id qala Allahu ya Isa ibna Maryam anta qulta linnas ittakhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Ya. Jadi Nabi Isa nanti akan ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, ya, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan ya, selain Allah. Maka Nabi Isa nanti akan menjawab, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pantas mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Jika aku mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa saja yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Fa usyrika bi Isa alaihissalam ya. Allah SWT disekutukan dengan Nabi Isa. Ya. Wa usyrika bis sholihin. Adapun Allah disekutukan oleh orang-orang musyrik dengan orang-orang soleh. Allah sebutkan innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun. Sungguhnya orang-orang ya, yaitu malaikat dan Nabi Isa, telah ada bagi mereka ketetapan yang baik dari kami. Mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisa ya. Mereka tidak akan mendengarkan bunyi-bunyi neraka. Ya, mereka tidak akan pernah mendengar bunyi neraka. Wa humma fi mastahat ya, anfusuhum khalidun. Dan mereka ya menikmati apa saja yang mereka inginkan dan mereka kekal. Al-Anbiya ayat 101 dan 102. Dari kaidah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sesembahan orang-orang musyrik itu bukan hanya patung saja ya. Ternyata sesembahan mereka itu banyak dan berbeda-beda. Yang disembah malaikat, nabi, orang-orang soleh, matahari dan bulan ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa orang-orang musyrik di Jazirah Arab dulu hanya menyembah patung saja. Wa qad jaa'a fi sababi nuzuliha, sebab turunnya ayat ini yaitu ayat Al-Anbiya ayat 101 dan 102 ya. Pernyataan bahwasanya para malaikat kemudian Nabi Isa yang disembah oleh orang musyrik, mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan
ketetapan yang baik dari Allah dan mereka dijauhkan dari api neraka. Mereka tidak mendengar suara neraka dan mereka kekal menikmati apa yang mereka inginkan. Annahu lamma nazala qaulullahi azza wa jalla innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun law kana ahaha ulai alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Ya. Yaitu ketika Allah SWT menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kalian orang-orang kafir dan sesembahan kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah, ya, itu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam dan pasti kalian akan masuk ke dalamnya. Seandainya mereka itu adalah sesembahan, ma waraduha, pasti tidak akan masuk ke dalam neraka. Wa kullum fiha khalidun, dan semuanya kekal di dalamnya. Al-Anbiya ayat 98. Farihal arabu bidzalika, orang-orang Arab merasa bangga turunnya ayat Al-Anbiya ayat 98. Ya. Kalau memang ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, kalau memang apa yang disembah oleh orang musyrik itu menjadi bahan bakar api neraka, ya, maka tentunya kami bersama dengan mereka yang menjadi bahan bakar, yaitu orang-orang soleh, malaikat, ya, Nabi Isa, karena dikatakan hasabu jahannam. Wa qalu, orang-orang musyrik ya dari bangsa Arab mengatakan sanakunu ma'a Isa, kami akan bersama Isa. Ya, wa sanakunu ma'al Uzair, kami akan bersama Uzair. Wa sanakunu ma'a kadza wa kadza, kami akan bersama Uzair, kami akan bersama sesembahan kami. Ya. Jadi mereka itu congkak, ya. Lalu kemudian turunlah surat ayat 101 dan 102 surat Al-Anbiya untuk menegaskan bahwa Nabi Isa, malaikat, orang-orang soleh, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ketetapan yang baik, yaitu dimasukkan ke dalam surga, tidak mendengar suara neraka, dan kekal mereka menikmati apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi bantahan kepada orang-orang musyrik yang mengatakan sanakunu ma'a Isa, sanakunu ma'al Uzair, kami akan bersama Isa, kami akan bersama Uzair. Ya. Summa nazala qaulullahi subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian turunlah ya ayat yang ke-101 dan 102 surat Al-Anbiya. Fatawajjahu bil ibadati al-mukhtalifati lil anbiya'i wa rusuli wassalihin, ya. Orang-orang musyrik dahulu mereka ya menghadapkan diri beribadah, menghadapkan diri kepada sesembahan-sesembahan yang berbeda-beda, ya, menghadapkan diri kepada para nabi, kepada para rasul, kepada orang-orang soleh. Wa tawajjahu aidan lil asjar wal ahjar, dan juga mereka menghadapkan diri kepada bebatuan dan pepohonan dan bebatuan, yaitu dalam surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 20. Apakah pantas bagi kalian Lata, Uzza dan Manat sebagai tiga sesembahan selain Allah? Wa tawajjahu ila syayatin wal jin, bahkan di antara mereka ada yang menghadapkan diri memberikan penyembahan kepada setan dan jin. Allah sebutkan dalam surat Saba ayat 41, bal kanu ya'budunal jinna, bahkan di antara mereka ada yang menyembah jin. Ya, aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Ya.
Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Allah sebutkan lagi dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, dan di antara mereka, dan sungguh di antara mereka ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, sehingga perbuatannya tersebut menambah kepada mereka dosa dan kesalahan. Hadhihi asnafu ibadatil arabi. Inilah jenis-jenis sesembahan yang ada di bangsa Arab. Ja'at fil Quran, disebutkan di dalam Al-Quran. Wa halul arabi dhahiratun fiha. Sangat jelas sekali. Ya, Allah ceritakan di berbagai ayat, ya. Hal farraqallahu azza wa jalla bi amrihi nabihi baina fi'atin wa ukhra. Ya. Apakah Allah membeda-bedakan perintahnya kepada Nabi antara satu kelompok dengan yang lainnya? Faqala lahu, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, man abadal asjar wal ahjar wal asnam was samsa wal qamar qatiluhum. Siapa yang menyembah pohon, bebatuan, patung, matahari dan bulan, perangi mereka. Wa amma man ja'ala salihina wal anbiya sufa'a. Adapun orang yang menjadikan orang-orang soleh dan para nabi sebagai pemberi syafaat. Wa ja'ala salihina wal anbiya, orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh dan para nabi kurbatan wa zulfan ilallah, yaitu dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Haula'i la tuqatilunahum, apakah mereka kemudian tidak diperangi? Ya. Lam ya'ti hadat tafriq. Maka jawabannya tidak ada pembedaan seperti ini. Ya. Allah tidak membeda-bedakan baik penyembah pohon, penyembah batu, penyembah patung, penyembah matahari, bulan, penyembah para nabi, penyembah orang-orang soleh, semuanya diperintahkan oleh Allah kepada nabinya untuk diperangi. Bal ja'ul amru wahidan, perintahnya sama. Wa hakama 'alal jami'i bi annahum kufarun wa musyrikun, dan Allah menghukumi mereka kepada semuanya dengan sebutan kufar. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang musyrik. Qutilu, Allah menyuruh untuk memerangi semuanya. Wa amarallahu biqitali jami'i tilkal fi'at. Allah menyuruh kepada nabinya untuk memerangi seluruh kelompok orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan, tanpa tebang pilih. Wa jami'i ulaikal musyrikin ja'al amru biqitalihim biduni tafriki. Ya. Allah tidak membeda-bedakan, ya, semuanya diperintah untuk diperangi. Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 36, wa qatilul musyrikina kafatan. Perangilah orang-orang musyrik semuanya tanpa dibeda-bedakan. Kama yuqatilunakum kafatan, sebagaimana mereka juga memerangi kalian semuanya. At-Taubah ayat 36. Wa hadza amun fil jami', ya. Jadi ini umum, mencakup seluruh orang-orang musyrik. Wa hadza hiya natijah. Inilah kesimpulan kaidah yang ketiga. Ya. Jadi yang namanya musyrik itu tidak peduli yang disembah itu benda mati ataupun benda hidup, baik itu pohon maupun orang soleh. Wa ma qablaha muqaddimatun, adapun sebelumnya ini adalah muqaddimah, ya, penjelasan bukti-bukti, yaitu disebutkan di berbagai ayat, demikian juga hadis, bahwa dahulu orang-orang musyrik itu sesembahannya bukan hanya patung, bukan hanya berhala. Wa idza kana kadzalika kana la farqa baina an ya'budu nabiyan aw ya'budu hajaron aw sajaron aw ya'budu jinniyan aw ya'budu malakan fal halu wahidatun. Ya, kesimpulannya dahulu, ya, orang-orang musyrik itu sesembahan mereka ada yang menyembah nabi, batu,
pohon, jin, malaikat, ya, dan tidak ada perbedaan. Ya, sekali musyrik tetap musyrik. Ya, keadaannya sama-sama musyrik. Ya. Faman ata fi hadha zamani wa farraqa wa qala salihuna innama hum auliya. Kemudian datang di zaman sekarang, ya, adanya perbedaan. Mereka mengatakan, ya, orang-orang soleh itu adalah hum aulia. Orang-orang soleh itu adalah pelindung, ya. Walahu maqamu indallah, karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Wal anbiya'u lahum maqamun wijahun, demikian juga para nabi. Mereka adalah manusia-manusia spesial yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Fa idza istasfa'na bihim fa inna lahum jahan indallah, ya. Apabila kita meminta syafaat kepada mereka, ya wajar, karena mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Ini menurut logika orang-orang musyrik di zaman sekarang, ya. Dan tentunya logika ini logika yang salah, ya. Terbantahkan dengan kaidah yang ketiga. Panaqulu ayyu farqin baina ibadati haula'is salihin wa tawajjuhi ilaihim wa baina ibadati man abada Isa aw abada al-Uzair aw abada salihin alladzina kanu yu'badun. Ayyu farqi baina hada wa hada. La syakka anna al-hukma 'ala al-jami'i wahid. Wa hadha qa'idatun yakiniyatun min annahu la farqa baina hadha wa hadha. Ya. Maka kita jawab, ya, perbedaan mana antara menyembah orang-orang soleh, bertawajuh menghadapkan diri kepada orang-orang soleh, dengan beribadah atau menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, menyembah orang-orang soleh yang mereka dahulu disembah. Mana perbedaannya? Ya. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya hukum atas seluruh kelompok orang-orang musyrik itu sama, ya. Ini adalah kaidah yang ketiga, ya, kaidah yang wajib untuk kita yakini, bahwasanya tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan status orang musyrik yang menyembah orang-orang soleh dan juga menyembah patung, ya. Li'annal madaro ala ubudiyatil qalbi, karena permasalahan inti atau pokok dari apa yang mereka lakukan yaitu ibadah hati, ya, yaitu meyakini, ya, peribadahan hati. Pokok permasalahannya sama, ya, meskipun yang disembah berbeda-beda. Porosnya itu sama. Fa idza qama fil qalbi at-tandidu wal isyraku billah, maka ketika di dalam hati seseorang itu ada tandingan, ada penyekutuan kepada Allah, fasawaun akana al-musyraku bihi salihan aw talihan. Sama saja apakah yang disekutukan dengan Allah itu adalah makhluk yang baik ataupun makhluk yang buruk. Kana nabiyan am lam yakun nabiyan. Ya, sama saja Allah disekutukan dengan seorang nabi atau disekutukan dengan selain nabi, sama saja. Kana syajaran aw kana malakan. Demikian juga sama-sama musyrik ketika Allah disekutukan dengan pepohonan atau dengan para malaikat, disekutukan dengan malaikat. Al-amru wahid, ya, perintahnya sama, yaitu untuk diperangi, ya. Pertama diperangi dengan ilmu, ya, dihilangkan kebodohan, dijelaskan dengan dalil, dijelaskan dengan penjelasan, ya.
Li'annal qalba yajibu an takuna ubudiyatuhu lillahi wahda. Karena hati itu wajib untuk menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ya. Wa an yakuna dinuhu lillah. Demikian juga agama itu hanya milik Allah saja. Ala lillahi dinul khalis. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ketahuilah hanya milik Allah saja agama yang khalis, agama yang bersih dari kesyirikan, bersih dari tandingan, bersih dari penyekutuan. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini. Katakan, hanya Allah saja, kepada Allah saja aku menyembah, mukhlishan, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan semurni-murninya, bersih dari kesyirikan, lahuddini, hanya untuk Allah saja agamaku. Az-Zumar ayat 14. Wa hadhil ubudiyatu min jihatil abid. Ya, jadi ubudiyah yang dimaksud adalah ubudiyah dari sisi penyembahnya. Ya, penyembahnya sama-sama musyrik. Ya. La yanduru fiha ila man tawajja ilaihi. Tidak memandang kepada apa yang menjadi objek orang-orang musyrik itu menghadapkan diri. Jadi itu sudah tidak dilihat sesembahannya itu apa. Ya, selama dia menyembah kepada selain Allah, ya, maka dia musyrik. Fa in tawajjaha lillahi al-wahidil ahadi fa huwa mukhlisun muwahhidun. Maka ketika seorang bertobat dari kesyirikan, menghadapkan diri hanya kepada Allah saja yang Maha Esa, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja, maka ia disebut mukhlisun muwahhidun. Ya, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas di dalam beribadah, orang yang muwahhid. Wa in tawajjaha ila ghairihi fa innahu musyrikun. Dan apabila ia menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, menghadapkan diri kepada selain Allah, maka ia musyrik. Mahama kana dzalikal ghair. Meskipun ya, musyrik apapun selain Allah yang disembah. Walihada qala azza wa jalla. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Janganlah kalian beribadah kepada seorang pun di samping beribadah kepada Allah. Wa qalu ahadan, ya, ucapan ahadan di dalam surat Al-Jin ayat 18, ya umul jami'a, mencakup semuanya, seluruh sesembahan. Ya. Kama dzakarna dzalika miraran, sebagaimana sudah berulang-ulang kita menyebutkan, wa qaulihi azza wa jalla, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam surat yang lainnya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa saja yang beribadah kepada Tuhan selain Allah, di samping ia menyembah Allah, la burhana lahu, ya, tidak ada dalil baginya, sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Qala azza wa jalla huna, Allah SWT menyebutkan di dalam ayat ini, man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi. Ya, orang yang beribadah, orang yang menyembah kepada Tuhan selain Allah, pasti orang tersebut tidak memiliki dalil. Hadhihi sifatun man abada ghairullah. Ya. Ini prinsip, ya. Ini adalah kaidah, ya. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah itu pasti ia tidak memiliki dalil. Ya. Sifat atau karakter orang yang menyembah kepada selain Allah, ia tidak memiliki dalil. Jadi beribadah tanpa dalil, ya. Li'annahu la burhana lahu bima abada. Ya. Ia tidak memiliki dalil dengan apa yang ia sembah. Walaysa laha mafhumun min anna ma yu'badu sama burhanun alaihi. Ya. Jadi ketika di sana ketika seseorang tidak memiliki dalil dari apa yang ia sembah, maka
tidak bisa diterima, tidak bisa dipahami, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, bagaimana mungkin ia menyembah tanpa ada perintahnya, tanpa ada dalilnya, tanpa ada petunjuknya? Bal kullu man abada ghairallah wa da'a ghairallah fa innahu la burhana lahu. Ya. Jadi kesimpulannya, setiap orang yang menyembah selain Allah, setiap orang yang berdoa kepada selain Allah, pasti ia tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti. Ala haqiyati dzalikal ghairi bil ibadah aw bitawajjuh. Baik itu dia beribadah kepada selain Allah ataupun menyerahkan, menghadapkan diri. Ya, pasti ia tidak memiliki dalil. Ya. Tidak ada orang itu berbuat syirik memiliki dalil. Kalaupun ada dalilnya diselewengkan. Ya, dalilnya tidak benar. Tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Namun yang pasti bahwasanya setiap orang musyrik itu tidak akan pernah punya dalil. Ya. Fa idza nadarna fi hadzal zaman ila alladziina ya'buduna al-awliya wa ya'buduna al-qubura wal musyahida wa yatawajjahuna ilaiha wa ya'buduna al-anbiya war rusula wa yaquluna maqamatun. Ya. Apabila kita melihat di zaman sekarang, di zaman ini, melihat kepada orang-orang yang suka menyembah para wali, menyembah kubur, menyembah tempat orang-orang yang mati syahid, menghadapkan diri kepada tempat-tempat tersebut, mengadakan tur, mengadakan wisata religi, ya, ziarah. Mereka menyembah para nabi dan para rasul. Mereka mengatakan maqamatun. Tempat-tempat ini adalah tempat-tempat orang-orang yang memiliki makom, memiliki keistimewaan, memiliki kedudukan. Ya, wa nahwi dzalika li sahabati. Ya, demikian juga kuburan para sahabat. Ya. Fi kulli baladin sama dorihun yatawajjahun nasu ilahi. Ya, di setiap negeri, ya, di sana ada kuburan yang mana manusia berbondong-bondong menuju ke sana, mencari berkah, mencari keramat. Ya. Wa yusyrikuna bihi, dan mereka berbuat syirik. Ya. Jadi kalau kita katakan kepada mereka, di antara mereka ada yang memberikan alasan bahwasanya ziarah ke makam-makam nabi, ke makam orang-orang soleh, tujuannya adalah untuk mengingat kematian, maka tentunya alasan mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan lain bahwa tempat-tempat tersebut memiliki makom, memiliki kedudukan. Kalau hanya sekedar untuk mengingat kematian, untuk apa repot-repot ya melakukan perjalanan, menghabiskan dana, menghabiskan biaya. Ya, banyak pemakaman kaum muslimin yang tidak jauh dari tempat kita. Kalau sekedar untuk mengingat kematian, ya untuk apa repot-repot menziarahi kuburan para wali, kuburan para nabi, ya. Yaquluna hadhihi laysat ibadatul musyrikin al-awwalin, ya. Mereka berargumen, mereka memiliki alasan bahwa bertawajuh, ya, menghadapkan diri, ya, datang mencari keramat, mencari berkah kepada kuburan orang-orang soleh, kuburan para nabi, itu bukan ibadah orang-orang musyrik dahulu. Ya. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Qalu li anna hadhihi ibadatus sholihin wa ulaika innama abadul asnam. Ya, mereka mengatakan karena ini adalah peribadahan kepada orang-orang soleh, sedangkan mereka orang-orang musyrik menyembah asnam, menyembah patung, abadul ahjar, menyembah batu. Kaifa yakunu zalika, bagaimana mungkin dikatakan sama, ya. Wa qad qala azza wa jalla fi wasfi ulaikal ma'budin, ya. Bahkan orang-orang musyrik mereka mencari-cari dalil, ya. Mereka mengatakan Allah SWT mensifati
sesembahan-sesembahan itu dengan ayat An-Nahl ayat 21. Ya. Amwatu ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Sesembahan-sembahan itu adalah benda-benda mati yang tidak hidup dan tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Ya, kita lihat sekilas orang-orang musyrik itu memiliki dalil. Ya. Surat An-Nahl ayat 21. Apakah benar dalil yang mereka gunakan? Ya, maka kita serahkan kepada ahlinya. Ya, kita serahkan kepada orang-orang alim yang memiliki pengetahuan tentang tafsir. Ya. Kita lihat di halaman 34, paragraf yang kedua. Qala ta'ifatun minal mufassirin ka Abi Hayyan fi tafsirihi al-Bahri al-Muhit wa ghairihi inna hadhil ayata fi man yub'atsu. Ya. Ayat yang mereka gunakan ini tidak tepat. Ya. Sekelompok ahli tafsir seperti Abu Hayyan dalam kitabnya Tafsir Al-Bahr Muhit ya, dan yang lainnya, ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang akan dibangkitkan. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan amwatun ghairu ahya, orang-orang yang mati yang sudah tidak hidup lagi. Walladhi yusifu bi annahu mayyitun man kana hayyan qabla dzalika. Allah mensifati mereka dengan mayat karena dahulunya mereka hidup. Ya. Jadi dikatakan mayat, dikatakan mayit karena sebelum menjadi mayit mereka pernah hidup. Jadi tidak tepat surat An-Nahl ayat 21 dijadikan alasan bahwa orang-orang musyrik dahulu, yaitu mereka menyembah benda-benda mati saja, seperti batu, pepohonan, dan seterusnya. Wal asnamu allati hiya minal ahjar wal asjar wa nahwi dzalika la tusifu bi anna amwatu ghairu ahya. Ya. Sedangkan asnam, patung-patung, asnam, berhala-berhala yang terdiri dari bebatuan dan pepohonan, ya, dan seterusnya, maka jangan disifati dengan amwatu ghairu ahya, benda-benda mati yang tidak hidup lagi. Ya, maka tidak tepat. Wa innamal ladzi yusifu bidzalika man kana tahulluhu al-hayatu tsumma shara mayitan. Yang namanya disifati dengan mayat, yaitu dahulunya mereka itu memiliki kehidupan. Ya. Jadi yang dinamakan mayat dahulunya ada kehidupan pada benda tersebut, kemudian mati, maka disebut amwatun ghairu ahya. Ya. Ini adalah bantahan kepada orang-orang musyrik bahwa orang-orang musyrik dahulu mereka tidak hanya menyembah benda-benda mati saja, mereka juga menyembah manusia-manusia yang dianggap soleh. Ya. Jadi amwatu ghairu ahya itu maknanya adalah sesembahan-sesembahan, yaitu orang-orang soleh, ya, yang mereka sudah tidak hidup lagi. Ya. Wa bayyana dzalika aktsaru, ya, dan Allah menjelaskan hal itu lebih banyak lagi. Artinya masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Hina qala wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, ketika Allah menyebutkan ayat wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan dibangkitkan, fa inna fi haqqi man yub'atsu yaumal qiyamati liqa'illah. Ayat ini ditujukan kepada orang yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat untuk bertemu dengan Allah. Jadi bukan patung, bukan pohon, dan bukan batu. Ya. Jadi sanggahan argumen orang-orang musyrik terbantahkan berdasarkan penjelasan para ahli tafsir. Ya. Jadi kita jangan tertipu oleh orang-orang musyrik bahwa penyembahan orang musyrik dahulu dengan sekarang itu beda. Ya. Sama saja. Ya. Fa idza hadzal ladzi yahtaju bihi musyriku hadzal zaman wa musyriku zamani syekh wa hadza fi kulli makan, ya. Jadi orang-orang musyrik di zaman sekarang, di zaman Syekh Muhammad At-Tamimi masih hidup,
di berbagai tempat, ya, mereka sering berargumentasi dengan surat tadi An-Nahl ayat 21, sering beralasan, berhujah, ya. Jangan disamakan orang yang mengkeramatkan kuburan itu disamakan dengan orang musyrik dulu, gitu. Ya. Orang musyrik dulu mereka menyembah benda-benda mati. Sedangkan orang yang mencari keramat, mencari berkah di kuburan itu tidak sama. Ya. Tidak bisa dikatakan musyrik. Ya, itu menurut keinginan mereka. Yaquluna inna matawajjahna ila sholihin. Ya, mereka masih memiliki alasan, ya, yang kami lakukan hanyalah menghadapkan diri kepada orang-orang soleh. Kami datang ke kuburan orang soleh, mencari berkah, mencari keramat, ya. Wa ulaikal awwaluna inna matawajjahu aidon ila sholihin. Maka kita jawab, orang-orang musyrik dahulu mereka juga menghadapkan diri kepada orang-orang soleh. Ya, mereka menyembah orang-orang soleh, bukan hanya yang disembah itu patung, batu, dan benda-benda mati saja. Qalu natlubu alwasaito ma talabna minhum istiqlalan. Orang-orang musyrik, ya, di zaman sekarang mereka mencari-cari alasan, kami yang kami minta kepada orang-orang soleh yang telah mati wasatoh, ya, alwasatota, ya, meminta usatoh, ya, yaitu meminta perantara. Kami tidak meminta yang lainnya. Kami tidak mengajukan seluruh permintaan, ya. Naqul, maka kita jawab, wal awwaluna aidan talabul wasitota, ya. Orang-orang musyrik dahulu juga mereka bukan hanya menyembah patung, batu, dan benda-benda mati. Mereka juga meminta wasitoh, meminta orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara. Wal kurbata, mereka juga meminta kurbah, minta didekatkan diri kepada Allah. Wasyafa'ata, dan mereka juga minta syafaat. Artinya sama saja. Walam yatlubu istiqlala, ya. Orang musyrik dulu juga tidak meminta, ya, tidak meminta segala yang mereka inginkan, ya. Yang mereka minta cuma sedikit, ya, perantara, wasito, kemudian kurbah dan syafaat. Falhalu hiyal hal, keadaannya sama musyrik dulu dengan musyrik sekarang. Wa in taghayyarotil asma, meskipun penamaannya berubah, ya. Kalau dulu orang musyrik dulu mereka gentleman, ya. Kuburan orang-orang soleh itu disebut alihah, Tuhan-Tuhan, ya. Adapun orang musyrik sekarang dirubah, tidak disebut sebagai alihah, tetapi syufa'a, pemberi syafaat, ya. Wasitoh, ya, sebagai penyambung lidah, sebagai perantara, ya. Watagoyarot ad-da'awa, ya. Meskipun permohonan mereka berubah-ubah, ya, falhalu hiyal hal, ya. Keadaannya sama-sama musyrik, ya. Wa ma asbaha lailata bil barihah, sebagaimana ada kemiripan malam dengan, ya, waktu malam dengan waktu kemarin, ya. Sama-sama sudah berlalu, ya. Yang satu dinamakan Lailah, yang satu dinamakan Barihah. Kira-kira demikian pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga. Mudah-mudahan pembacaan ini bisa menambah keimanan, menambah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami tauhid, memahami kaidah tauhid dan syirik, sehingga kita terhindar dari tipuan, dari jebakan, ya, iblis, ya. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka juga memiliki argumentasi, bahkan memiliki dalil. Namun dalil mereka dalil yang lemah,
Ya, bahkan boleh dikatakan mereka itu tidak memiliki dalil karena dalilnya tidak bisa diterima. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.